Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Ayatullah Khomeini, atau biasa disebut juga Imam Khomeini, adalah seorang ulama Syiah termasyhur dari Iran, yang berhasil menggerakkan revolusi di negaranya. Ia lahir pada 17 Juni 19, di kota Khomeini. Di darahnya mengalir darah ulama-ulama besar, dari garis keturunan sang ayah. Ia juga masih memiliki garis keturunan Nabi Muhammad dari jalur Imam Musa Qasim, yang merupakan kakek moyangnya. Sedangkan dari garis keturunan ibu, mengalir darah pemimpin tertinggi Iran bagian tengah, yakni Ahmad Mujtahid Honsari. Imam Khomeini sendiri lahir dengan nama Ruhullah Musafi. Musafi kecil telah ditinggal mati ayahnya pada usia 5 tahun. Beberapa sumber menyebut, ayah Khomeini yang seorang nasionalis, terbunuh karena konflik antar elit dari rezim yang waktu itu berkuasa. Di usia 20-an tahun, Khomeini dididik oleh Ayatullah Syekh Abdul Karim Khairi Yazdi, di daerah Qom. Khomeini belajar agama, sekaligus belajar politik, dan mulai mencoba menghubungkan pendidikan agama dengan realitas politik. Pada masa itu, Iran masih dipimpin oleh rezim monarki Shah Reza Pahlavi, yang semula didukung oleh Amerika. Namun di akhir-akhir kekuasaannya, kebijakan politik Shah Reza Pahlavi justru membuatnya diserang oleh dua kekuatan sekaligus. Pertama, serangan politis dari Amerika, akibat dari kebijakannya yang banyak menasionalisasi kilang-kilang minyak, sehingga merugikan pengusaha-pengusaha Amerika. Yang kedua, serangan dari pihak ulama-ulama di Iran, akibat rezim Pahlavi yang bergaya sekuler di dalam memimpin Iran. Baik di bidang politik maupun sosial, ia memisahkan kehidupan bernegara dan beragama. Khomeini adalah ulama Iran pertama yang menentang gaya sekuler rezim Shah secara terbuka. Ia menulis dan menyebarkan bibit-bibit perlawanan terhadap rezim Shah. Ketajaman dan kecerdasan pemikirannya, membuat Imam Khomeini semakin tenar, tidak hanya di wilayah Qom, melainkan juga di hampir seluruh Iran. Pada dekade 60-an, Khomeini telah menjadi seorang Grand Ayatullah, sehingga suaranya semakin didengar oleh rakyat Iran. Puncaknya adalah ketika ia berpidato menentang program revolusi putih dari rezim Shah, dan Khomeini menyamakan Shah Reza Pahlavi seperti Yazid bin Muawiyah, yang dalam tradisi Syiah merupakan seorang pemimpin yang zalim. Pidato Imam Khomeini ini berhasil menggerakkan rakyat Syiah untuk berdemonstrasi, sehingga terjadi kekacauan yang menewaskan sekitar 400 orang. Penguasa pun tak tinggal diam. Shah Reza Pahlavi menuduh Khomeini hendak mengumpulkan para ulama dan para pengikutnya, untuk selanjutnya melakukan kudeta. Dengan alasan ini Khomeini pun ditangkap, dan dihukum menjalani tahanan rumah selama 8 bulan. Tidak sampai di situ saja, ketika hubungan rezim Shah semakin dekat dengan Amerika, dan membuat pihak pasukan Amerika memiliki hak lebih tinggi ketimbang warga Iran, membuat Khomeini semakin geram. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Shah, sebagai kompensasi atas bantuan dana $200 juta dari Amerika ke kantong rezimnya. Khomeini pun tak tinggal diam dan secara terang-terangan menyerukan kepada rakyat Iran untuk bersatu dan menggulingkan kekuasaan Shah Reza Pahlavi. Akibat seruan tersebut, Khomeini diusir dari Iran oleh penguasa. Imam Khomeini lantas berpindah ke Turki dan kemudian setelah 1 tahun, ia pindah ke Irak, dan menetap di sana selama 14 tahun. Meskipun berada di pengasingan, namun Khomeini tetap terus menyerukan perlawanan terhadap rezim Shah, dan pengikutnya pun semakin masif di Iran. Namun kemudian Khomeini juga diusir dari Irak oleh Saddam Hussein, yang waktu itu masih menjabat sebagai wakil presiden, oleh karena ia takut, tanda-tanda revolusi di Iran akan menyebar juga di Irak, karena kuatnya pengaruh Khomeini. Khomeini pun lantas terbang ke Perancis. Di Iran sendiri, sejak September 1978, rakyat Iran sudah mulai turun ke jalan, menuntut rezim Shah untuk turun. Namun Shah justru membalas tuntutan tersebut dengan tindakan represif dan kekerasan. Tak jarang juga dengan senapan, sehingga ribuan rakyat Iran tewas selama demonstrasi. Namun rakyat Iran tak gentar menghadapi tindakan keji rezim Shah. Pada Oktober mereka melakukan mogok total. Memasuki Desember, tak kurang 2 juta rakyat Iran, setiap hari turun ke jalan. Hingga akhirnya Shah Reza Pahlavi menyerah. Pada 16 Januari 1979,
Ia bersama istrinya terbang ke Mesir dan meninggalkan Iran untuk dikuasai oleh Perdana Menteri Shapour Bakhtiar, yang juga merupakan pengikut Khomeini. Imam Khomeini lantas dipulangkan dari Perancis ke Iran, pada 1 Februari 1979. Jutaan rakyat Iran menyambut kepulangan pemimpin spiritual sekaligus politiknya tersebut. Hampir seluruh rakyat Iran mendukung kekuasaan Khomeini untuk mendirikan Republik Islam di Iran. Namun meskipun begitu, di bawah kepemimpinan tertinggi Khomeini, kondisi politik sosial di Iran rupanya tak sepenuhnya bisa dipahami oleh rakyatnya. Pertentangan antara petinggi-petinggi rohaniawan dengan para teknokrat modernis di Iran, seringkali menimbulkan ketegangan dalam pengambilan keputusan. Di mana rohaniawan yang merupakan murid-murid Khomeini, selalu menomorsatukan asas-asas dan hukum agama Islam. Sedangkan di pihak teknokrat, selalu mendahulukan kemajuan teknologi berbasis ilmiah, seperti yang telah dilakukan di negara-negara lain. Meskipun Khomeini tak ikut memegang tampuk kekuasaan di Iran oleh karena usianya yang telah lanjut, namun karismanya membuat rakyat Iran masih selalu menganggap ia sebagai pemimpin tertinggi di Iran. Imam Khomeini akhirnya meninggal dunia setelah 10 tahun keberhasilannya menggulingkan kekuasaan rezim Shah. Tepatnya pada 3 Juni 1989, ia menghembuskan nafas terakhirnya, setelah 11 hari dirawat di rumah sakit. Ia meninggal dengan berhasil melakukan revolusi kultural, yang dianggap beberapa kalangan menjadi revolusi kultural yang paling berhasil hingga kini. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika menurut kawan sejarah video ini bermanfaat, silahkan like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Sekilas Sejarah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.